Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Nadira atau channelnya Wahyu Muhammad Ilham. Wahyu Muhammad Ilham, tidak ada spasi. 9367. Aku akan cerita di episode 3 ini tentang hantu sendang. Dan aku jangan lupa dulu subscribe, jangan like, nyalain tombol lonceng, share ya, biar aku semangat. Ceritanya itu pada pukul 3 sore, aku sama temanku yaitu Abil, Mbak Vindi, Mas Brian pergi ke Sendang untuk mencari ikan. Nah, tapi di kolam yang lebih dangkal, karena kolam-kolam di Sendang itu dalam banget. Makanya katanya ada kasus kemeninggalan di situ juga. Tapi kalau suruh kalian jangan ke situ. Tempat sendang itu atau bibit benih ikan itu tempatnya ada di Kecamatan Jiwan, Kota Madiun, Jalan Sumber Moro. Jalan Punden masuk ke Jalan Sumber Moro. Sebelumnya aku lanjut cerita. Habis itu aku sampai di Sendang. Mas Brian duduk untuk mencari ikan. Mas Brian pun mendapatkan ikan. Dan Abil juga. Aku mencari wadah dengan Vindi. Pemilik sendang itu melarangku untuk mencari ikan yang di tempat yang dalam, kolam yang dalam. Bolehku di tempat dangkal. Dan tiba-tiba ada di rumah yang terkunci. Keluarlah bapak-bapak, tidak tahu, wajahnya sangat pucat. Itu kurus. Kan bapak-bapak sendangnya kan yang milik sendangan gemuk. Kok bisa jadi kurus? Pulangnya itu juga gemuk itu. Terus habis itu bapak-bapak itu yang kurus itu pucat. Dia bilang bahwa teman aku yang disebut Abil itu masuk ke kolam yang dangkal. Dan kita pun pulang disuruh bapak-bapak yang pemilik sendang itu. Aku melihatnya berbadan gendut, bukan berbadan kurus. Akhirnya aku pun pulang. Pulangku itu pada jam 5 sore. Pada setengah 6 aku pun pergi wudu untuk pergi ke masjid pondok pesantren Pekarangan Kadempel. Dan aku dengan Dek Maki, dengan Abil, dengan Mbak Vindi, Mbak Ria atau yang disebut Inara itu. Oh iya, sebelumnya aku sebutin kakinya Abil itu yang kena itu berdarah di jari jempolnya, jari jempol kaki. Lanjut ceritanya. Itu aku berapa ya? 5. Berlima itu pergi ke masjid pondok bersama-sama. Dek Maki pun tanya, "Kamu kenapa, Bil?" Kayak gini ya suaranya. "Kamu kenapa, Bil?" Abil pun jawab, "Kakiku berdarah." Karena Abil masih nangis, aku tanya, "Siapa yang dorong kamu?" Kata Abil sih, anak kecil cewek. Abil itu aslinya sedih banget. Karena kok bisa dia didorong cewek itu. Kayaknya aku itu kesorean katanya. Makanya diganggu sama penunggunya. Nanti aku ceritain tentang bapak-bapak yang meninggal di Sendang juga. Bapak-bapak di Sendang itu ya udah deh, nanti aja ya. Akhirnya malamnya pun tiba. Tiba-tiba Abil itu katanya panas tinggi banget. Katanya sih kan beberapa bulan kemudian sih aku ajak Abil ke Sendang lagi sama Mela, Naya, Mbak Vindi. Aku itu 5 orang juga. Dan kita cuma lihat-lihat memberi makan ikan. Sesudah Abil minta pulang. Kita lewat pondok, karena di pondok ada pos, aku berhenti di situ. Abil bilangnya, ayo pergi ke Sendang lagi.
Rewel minta pergi ke Sendang, padahal Abil udah sembuh tapi wajahnya tetap pucet banget. Abil berkata, ayo pergi ke Sendang. Ayo pergi ke Sendang. Seperti itu suaranya. Apa itu, Abil rewel banget minta ke Sendang padahal dia sendiri yang minta pulang. Terus akhirnya katanya Mbak Vindi, katanya Abil saat sembuh itu nggak pernah lihat HP, padahal Abil sering banget lihat HP. Dia natap ke jendela dan bengong banget walaupun wajahnya pucat, tapi padahal itu Abil udah sembuh. Abil nggak semangat kayak biasanya, walaupun dia udah sembuh dari penyakitnya, dia pasti ngampirin aku buat sholat, ngaji, main, macam-macam deh. Tapi waktu itu tidak. Aku bingung. Akhirnya Mbak Vindi cerita begitu, aku langsung ngajak Abil ke punden dan aku mengeluarkan apa itu, ternyata Abil diikuti oleh anak kecil cewek itu. Katanya si Zaki di episode pertama ceritanya itu Abil setiap datang ke pondok, Abil itu kayak gendong wanita, rambutnya panjang, baju putih, masih kecil. Dan lanjutnya aku akan lanjutkan di part 2. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan part 2, part 4.